warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini, pada pagi menjelang siang ini kita bisa melakukan pembelajaran secara PJJ, yaitu pada pelajaran DPBHP atau Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian. Pada saat sekarang kita sudah memasuki bab 5, yaitu tentang membahas tentang pemanenan. Sebelum kita membahas tentang pemanenan, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari pemanenan, yaitu yang pertama adalah pengertian dari pemanenan. Pemanenan adalah pemungutan atau pemetikan. Berarti dalam pemanenan adalah memungut atau memetik dari hasil apa yang kita, yaitu mulai dari proses persiapan, perawatan, sampai dengan finishing, yaitu pemanenan. Hasil sawah atau ladang, berarti hasil dari pemanenan bukan cuma dari sawah, berarti bisa meliputi ladang dan perkebunan. Jadi hasil pemanenan itu ada pemanenan secara jangka panjang dan ada pemanenan yang jangka pendek, sekali panen. Contohnya, apa kalian tahu contoh pemanenan yang sekali panen? Halo anak-anak. Oh ya, contoh yang sekali panen itu bisa berupa padi. Tetapi kalau tanaman yang bisa pemanenan berapa kali itu bisa berupa apa? Berupa mangga. Itu bisa pemanenan sebanyak bukan cuma satu kali, tetapi bisa berkali-kali. Istilah yang paling umum digunakan dalam kegiatan bercocok tanam dan menandai terakhirnya kegiatan yang disebut yang di sebuah lahan. Berarti hasil pemanenan adalah kegiatan untuk berakhirnya kegiatan di suatu lahan, mengambil apa yang pernah kita tanam untuk dikonsumsi dan dibawa ke rumah atau dijual. Pengertian yang kedua adalah panen pada masa kini dapat dilakukan dengan teknologi yang canggih seperti mesin pemanen atau kombain. Berarti pemanenan secara kita harus mengetahui bahwa pemanenan yang ada di Indonesia yaitu bisa menggunakan pemanenan secara tradisional dan pemanenan secara modern. Berarti kita akan mempelajari pada saat sekarang pemanenan secara tradisional dan pemanenan secara modern. Kita ambil satu contoh yaitu tentang pemanenan secara tradisional dan modern, yaitu mau mengambil contoh pemanenan padi. Pemanenan padi yaitu kita akan membahas tentang yang pertama pemanenan secara tradisional. Pemanenan secara tradisional yaitu menggunakan alat seadanya, yaitu ani-ani. Apa kalian tahu itu, Bu? Ani-ani ya, anak-anak? Ani-ani itu adalah seperti kayu yang dibuat lebih banyak digunakan petani, yaitu memetik padi dengan menggunakan alat ani-ani. Sebab waktu itu padi masih belum sanggup rentu menggunakan secara bersama. Pada saat dahulu, kenapa kita menggunakan ani-ani? Karena padi yang kita gunakan, yaitu padi yang kita tanam adalah padinya secara umur itu tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena varietas yang digunakan untuk menanam padi itu masih belum bibit unggul. Makanya kita menggunakan ani-ani untuk memanen. Ani-ani itu untuk bisa memilih atau mana yang lebih tua itu yang kita petik.
dikumpulkan lalu untuk memisahkan butir padi dari batangnya ialah dengan alat pemukul. Berarti setelah kita menggunakan ane-ane, lalu kita menggunakan alat pemukul untuk memisahkan bulir padi dari batangnya. Dengan alat pemukul menyerupai kayu, berarti langsung dipukul, Pak, untuk memisahkan dari tangkainya. Ani-ani biasanya digunakan untuk memanen padi lokal. Nah, berarti ani-ani ini digunakan untuk memanen padi yang lokal. Kenapa? Karena padi lokal itu umumnya berpostur tinggi. Umumnya padi yang lokal itu berpostur tinggi. Dahulu masyarakat Jawa selalu memakai ani-ani saat pemanen padi telah tiba. Berarti padi yang ditanam itu adalah padi lokal, yang mana pada zaman dahulu sebelum ada alat modern, padi yang digunakan itu bukan padi unggul, tetapi padi lokal. Kalau padi lokal itu biasanya umurnya itu lebih lama dibandingkan dengan padi yang pada saat sekarang, padi-padi yang sudah bermerek seperti Impari 42 dan Impari 32. Karena postur yang tinggi lebih berpostur yang tinggi biasanya digunakan untuk memanen, karena kalau postur tinggi itu bisa lebih cepat pemanenannya karena posturnya itu lebih tinggi, orang jangkaunya bisa lebih maksimal. Yang kedua, alat tradisional yang digunakan adalah sabit. Tentu kalian sudah tahu apa itu sabit. Sabit adalah alat yang biasanya digunakan petani untuk menanam padi, untuk memanen padi. Sama halnya dengan ane-ane, berarti alat ini mempunyai peran penting saat proses pemanenan padi yang sudah siap panen. Alat ini sangat ringan dan mudah untuk digunakan. Berarti sabit ini digunakan untuk memanen. Sabit ini ada dua, yaitu yang digunakan ada yang bergigi dan ada yang biasa. Tetapi untuk panen padi itu umumnya masyarakat menggunakan sabit yang bergigi. Nah, kenapa sabit yang bergigi? Karena untuk memotong padi varietas unggul baru yang berpostur pendek. Nah, dapat memanen hingga hasil sebesar 3%. Selanjutnya yang ketiga adalah papan gebyok. Ini adalah setelah kita menggunakan sabit, hasil dari pemotongan itu langsung masuk ke papan gebyok. Proses penggunaan perontok padi manual tradisional dilakukan sudah lama. Semua batang padi sudah dibabat dengan menggunakan sabit. Menentukan padi menggunakan sabit lebih cepat daripada alat ane-ane. Berarti kita perbandingannya antara alat yang menggunakan sabit dan alat yang menggunakan ane-ane, lebih cepat menggunakan sabit. Berarti ini sudah masuk ke tahap lebih modern ketimbang menggunakan ane-ane. Berarti lebih efektifan dan efisien menggunakan sabit ketimbang menggunakan ane-ane. Selanjutnya papan gebyok. Papan gebyok adalah setelah kita menggunakan sabit, kita harus menggunakan papan gebyok untuk merontokkan hasil padi yang telah kita sabit tadi. Berarti kita sudah paham tentang menggunakan, yang pertama menggunakan apa? Menggunakan alat secara tradisional, yaitu menggunakan ane-ane. Yang kedua, menggunakan sabit. Yang ketiga, menggunakan apa? Papan gebyok. Mungkin sampai sini ada pertanyaan?
Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, Jelas, Pak. ya. Oh ya, makasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemanenan secara modern. Tadi tentang kita membahas tentang pemanenan secara tradisional, sekarang akan membahas pemanenan padi secara modern. Seiring berjalannya waktu, petani mulai alat petani tradisional kepada alat pertanian yang modern. Berarti seiring berjalannya waktu, para petani di Indonesia yaitu dari pertama menggunakan apa tadi? Menggunakan ani-ani, selanjutnya menggunakan sabit. Setelah menggunakan sabit, sekarang masuk ke pertanian modern, yaitu menggunakan alat. Di mana yaitu yang pertama tadi ini alat komben namanya. Ini adalah komben. Tujuannya apa menggunakan alat komben? Nanti kita bisa lihat pada video dan kalian bisa lihat apa perbedaan dan keuntungan menggunakan alat tradisional dan alat yang modern. Definisi dari alat modern. Pertanian modern merupakan inovasi dari perkembangan teknologi di bidang pertanian yang maju. Berarti kegunaan dari alat modern, kenapa? Karena untuk memudahkan. Itu alasan yang pertama, untuk memudahkan para petani agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Yang kedua adalah biaya. Karena petani ini menggunakan banyak biaya. Jadi dalam pertanian modern ini mensiasati bagaimana caranya agar pertanian yang ada di Indonesia ini mendapatkan keuntungan yang maksimal, merendahkan atau menekan angka pengeluaran dari petani. Teknologi yang selanjutnya faktor yang sangat mendukung dalam pertanian modern adalah SDM, sumber daya manusia. Berarti kadang pertanian ini, petani ini tidak mau. Pertama-tama masuknya alat modern ini, petani ini tidak mau terhadap alat modern karena dianggapnya kurang efektif, kurang efisien, tetapi secara berjalannya waktu, maka petani ini bisa menerima dan bahkan lebih memanfaatkan alat secara modern ini. Selanjutnya kita akan lihat video yang akan saya buka dan saya akan minta tanggapan dari kalian apa keuntungan dari menggunakan alat modern dan apa keuntungan dari menggunakan alat yang tradisional. Sudah tampil, Pak Rizky? Sudah tampil, Pak? Sudah ya, Pak? Sudah tampil? Oh, itu yang cara pemanen secara tradisional ya, Pak? Ya, tradisional. Oh ya, itu contoh dari pemanenan secara tradisional. Selanjutnya ada video, saya akan mengirim pertanian cara pemanenan secara modern, Pak. Silakan kalian lihat pertanian contoh menggunakan alat tradisional dan menggunakan alat yang modern. Sudah?
Sudah tampil Pak di layar Pak. Ya, itu alat yang menggunakan alat modern. Gimana? Udah lihat videonya? Sudah Pak. Nah, sudah, berarti saya jelaskan lagi ya. Dari kedua video tersebut, apa yang bisa kita bandingkan antara penggunaan alat tradisional dan penggunaan alat yang modern? Kalau misalnya menggunakan alat yang modern dan itu lebih waktu. Yang pertama, waktu itu lebih cepat, lebih efektif dan efisien. Tenaga kerja, selanjutnya adalah biaya. Kalau misalnya perbandingannya, saya mempunyai lahan sebanyak 1 hektar. Kalau menggunakan alat tradisional, itu berapa biaya yang saya akan gunakan, yang saya akan keluarkan. Tetapi kalau misalnya menggunakan alat modern, pasti biayanya juga akan berbeda. Tetapi kalau misalnya saya mempunyai lahan sebanyak 1 hektar, maka waktu yang diperlukan untuk memanen padi itu berapa? Bisa 2 hari atau 3 hari. Nah, berarti kita memakan waktu sebanyak berapa? 2 hari sampai 3 hari. Itu menggunakan alat yang tradisional.
Tetapi kalau kita menggunakan alat secara modern, waktu yang akan kita gunakan mungkin hanya 1 hari, bahkan bisa nyampe setengah hari. Berarti waktu juga. Tenaga kerja. Tenaga kerja yang kita gunakan berapa? Kalau misalnya kita menggunakan secara tradisional, maka kita akan banyak menggunakan tenaga kerja. Kalau misalnya sudah banyak menggunakan tenaga kerja, akan berakibat ke apa? Ke biaya, ongkos juga akan berakibat kepada biaya untuk membayar upah pekerja. Upah pekerja kalau 3 hari berapa? Tetapi kalau menggunakan alat modern itu bisa hanya 1 hari atau bahkan setengah hari. Berarti ongkos yang kita kasih kepada secara tradisional dan secara modern itu juga akan berbeda. Lebih murahan alat yang modern. Berarti kesimpulannya alat modern itu lebih efektif dan efisien ketimbang menggunakan alat yang tradisional. Itu secara garis besarnya dulu. Secara garis besarnya. Apakah kalian sudah mengerti, anak-anak? Waktu akan berakhir, Pak. Oh ya, berarti kesimpulan dari materi hari ini kita bisa mempelajari atau bisa mengetahui apa saja alat-alat yang digunakan dalam pertanian untuk memanen padi, yaitu secara tradisional dan secara modern. Dan saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak sudah mengikuti acara pelajaran hari ini dengan baik, dan semoga kita bisa bertemu lagi pada minggu depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian anak-anak dan Bapak Rizky yang saya hormati, pembelajaran di PPHP virtual telah berakhir. Terima kasih anak-anakku sekalian. Nanti materi akan di-share ulang di grup WA kelas masing-masing. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.